Tik, 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 tik. Assalamualaikum. Halo sobat dari yang tergaring, bagaimana kabarnya? Masih sehat? Semua aktivitas bekerja Anda atau sekolah Anda masih oke? Kalau oke, bagus sekali. Semangat yang bagus dan juga pemikiran yang bagus. Oh ya, sebelum mulai, saya sekedar mengingatkan sobat dari yang tergaring, mohon berhati-hati di bulan puasa ini karena marak terjadi kasus hipnotis seperti yang satu ini. Saya bacakan. Kejahatan hipnotis meningkat di bulan puasa. Korban, saya seperti dituntun masuk warteg, gak tahu apa-apa, ngeblank. Setelah kenyang, baru sadar. Nah, itu pasti adalah ulah perbuatan setan. Saya 4 orang. Saya aslinya 2 orang ya. Dan maka dari itu, tak lepas dari hipnotis, di video kali ini saya akan merangkum sebuah film tentang hipnotis dari Cina yang berjudul The Great Hypnotist. Dirilis tahun 2014 dan film ini sendiri akan menceritakan tentang penghipnotisan duniawi. Boleh, sebelum itu agar puasanya gacor disarankan untuk subscribe. Oke lah, tak usah berbicara lagi. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dan memperlihatkan seorang wanita yang terlihat tengah berdiri di samping jendela. Tak hanya itu, ia juga terlihat mengejar seorang ibu dan anak di dalam bangunan tersebut. Dan oleh sebab itu, karena menyadari wanita tersebut telah mengetahui lokasi bersembunyi mereka, sang ibu pun mengunci pintu dan mengganjel dengan sebuah gala dan lantas berlari ke sebuah lorong untuk berusaha masuk ke sebuah ruangan. Yang bersamaan, di saat itu juga wanita tersebut berhasil masuk dan kini lantas mengikutinya. Hingga sampai saat ia masuk ke sebuah ruangan, ia pun lantas bertemu dengan seorang pria botak yang di dalam ruangannya terlihat cerah, nampak seperti di pagi hari. Tak hanya itu, pria botak tersebut pun lantas menceritakan tentang kisah seorang ibu yang menculik anak orang lain dan mengaku sebagai ibunya. Yang sontak saja lantas menyinggung ibu tersebut dan ia lantas menunjukkan foto ia dan anaknya di dalam dompet. Yang lantas direspon oleh pria tersebut dengan menunjukkan koran pada 20 tahun yang lalu tentang kelalaian seorang ibu yang menewaskan anaknya. Dan terungkap bahwa wanita tersebut yang mengikuti mereka adalah dirinya 20 tahun yang lalu. 放手了，犯的错让我来承担吧。已经原谅那个过去的你。现在你听我数，1、2、3。 Dan ya, itu adalah terapi hipnotis dengan wanita tersebut yang memiliki gangguan selalu melihat anaknya. Yang sebenarnya ia lupa bahwa anaknya telah tewas karena kelalaiannya sendiri waktu dahulu yang membuatnya trauma sebagai pasien dan pria tersebut sebagai dokternya. Atau lebih tepatnya yang bernama Su. Dan ia terlihat kini melakukan presentasi kepada para mahasiswa tentang hipnotis sebagai pengobatan, khususnya pengobatan mental yang bernama hipnoterapi. Yakni suatu metode bawah alam sadar yang membuat pasien tak mengenali dokternya selama dihipnotis. 就不认识。最大的一个优势，可以让你的病患在治疗的过程暂时忘记你医生的身份，治疗非常有力。状态下面接受的催眠指令。 Tak hanya itu, Su yang notabene terkenal sebagai psikiater ahli hipnotis terkemuka di Cina pun lantas menjelaskan bahwa hipnotis dibagi menjadi 2, yakni hipnotis tak sadar dan hipnotis sadar. Hipnotis tak sadar adalah ketika pasien dibuat tak sadarkan diri. Sementara hipnotis sadar adalah sebuah metode di mana hanya dengan kata-kata dan visual belaka seseorang dapat terhipnotis. Walaupun orang tersebut tak menyadarinya karena otak kita merefleksikan hal tersebut. Dan itu sering terjadi di saat kita melihat iklan yang sama berulang kali dan menyebabkan otak kita menyimpan hal tersebut. Wah, tahu banyak sih, fix admin habis ini buka klinik hipnotis.
在大多数的时间里面受着商业广告的清醒暗示，而这个清醒暗示就是清醒催眠的。这里面那帮同学，他们拼命的学习，现在他们全部都混迹在广告圈。 Dan setelah selesai, Su pun lantas dihampiri oleh profesornya di kampus tersebut, yakni Profesor Fang. Dan ia yang notabene kagum dengan skill si Su pun lantas meminta tolong agar si Su menterapi anak angkat temannya yang memiliki suatu gangguan, yakni dapat melihat hantu. Tak hanya itu, Profesor Fang pun juga mengatakan bahwa pasien yang satu ini sulit untuk diobati. Sampai-sampai banyak sekali psikiater hingga ahli hipnotis pun minta ampun dibuatnya. Dan maka dari itu, ia meminta si Su agar menangani hal tersebut. 我就安排你们尽快见面。问题？没有。 Dan di malam harinya, Su yang setelah menterapi beberapa pasien dan dikagetkan dengan renovasi di kantornya, lantas menyeruput sebuah kopi dari sang asisten. Ia mengungkapkan bahwa pasien kiriman Profesor Fang telah sampai di tempat tersebut. Namun anehnya, tak kunjung mau masuk dan Su lantas menghampirinya. Yang benar saja, wanita yang dimaksud atau bernama Ren pun terlihat tengah mengotak-atik sebuah arloji dan menyuruh si Su untuk mendengarkan detikannya. 他走慢了。初次见面，我是任小妍。你好，请跟我来。 Tak hanya itu, dan di saat Su memulai sesi terapinya dan melarang si Ren untuk ngudut, ia pun langsung menelpon teman sesama psikiaternya, yakni Shen Li. Dan ia langsung menanyakan tentang si Ren yang notabene pernah menemui dirinya, yang justru direspon serius oleh si Shen Li. Sampai membuat Su menutup pintunya, yang dimana dia menceritakan bahwa si Ren adalah orang yang tak normal, yang bahkan psikiater atau dokter mental terhebat pun tak dapat menyembuhkannya. Dan itu dibuktikan dengan si Shen Li saat dengan si Ren tempo waktu yang lalu, yang dimana si Ren anehnya dapat mengetahui masa lalu si Shen Li, dan ia langsung menyarankan agar Su menyerah kepadanya. Namun mendengar hal tersebut, tak gentar Su yang merasa bahwa ia paling jago, lantas tetap ingin melakukannya dengan berbekal maklumat masalah si Ren. Di antaranya yatim piatu dan dapat melihat makhluk halus, hingga sampai saat Su memulai treatmentnya yang diawali dengan pernyataan si Su bahwa ia tak percaya akan makhluk halus dan merasa bahwa Ren hanyalah berhalusinasi. Ren pun mulai menceritakan kisahnya, yakni di satu waktu saat ia tidur di malam hari di kamarnya saat di apartemen, ia pun berulang kali dikejutkan dengan suara kelereng jatuh dari atas loteng. Tak sekali namun beberapa kali dengan wujud kelerengnya. 李婆婆， Dan ya, muncul seorang nenek-nenek di balik loteng tersebut. Dan oleh sebab itu, Ren pun langsung memberitahukan hal tersebut kepada keluarga nenek yang tadi di lantai bawah. Karena ditakutkan nenek keluyuran malam-malam sampai ke atas loteng. Yang ternyata di saat dilihat kembali, nenek tersebut telah meninggal di pagi hari yang lalu. Dan kini anak-anaknya ribut akan harta warisan yang ditinggalkan oleh si nenek, yang tak kunjung ditemukan. Dan Ren berdasarkan feelingnya melihat nenek tersebut di loteng, lantas berpikir bahwa mungkin harta warisannya disembunyikan di tempat tersebut. Yang benar saja, tepat seperti yang ia katakan, hartanya berada di loteng, yang ternyata ada ruangan rahasia di sana. 你说这么高，他怎么上去的？你楼下那个夹层得有多高，藏下一个人呢？我有说过我看到的是人吗？你就那么肯定你撞见鬼了？那为什么不能是你的梦境，或者是？好吧，那你跟我讲讲你最近一次的经历。 Namun tak sampai di situ, Ren pun juga menceritakan tentang kisahnya yang lain, yakni sewaktu ia di malam hari dan tengah naik bus. Busnya pun mogok di tengah jalan, dan karena sudah dekat, ia pun meminta ke si supir untuk menurunkannya. Yang anehnya, si supir sempat menahannya berkali-kali untuk tetap di bis. Dan saat sudah keluar, ia pun bertemu dengan seorang bocil di jalan, sendirian dan menangis. Hingga sampai saat bus tersebut telah selesai diperbaiki, bocil tersebut pun telah menghilang, dan kini ternyata berada di dalam bus tersebut dan menunjuk ke sebuah plat nomor bisnya yang masih Ren ingat sampai saat ini. Yang ternyata di saat dilihat kembali, bocil tersebut pun adalah korban tabrak lari oleh seorang sopir bus. Dan kasus tersebut telah dipecahkan 1 tahun yang lalu olehnya, yang sempat tak dipercaya oleh Sisu karena merasa bahwa Ren hanya mengarang cerita dan hanya buang-buang waktu, sehingga ia kini meminta kepada si Ren agar bersifat kooperatif dan memintanya untuk menceritakan masa lalunya dahulu, yakni di saat ia kecil
kecil, ia dibawa oleh orang tuanya dari selatan ke utara dan senang melihat bunga kapas di tempat tersebut. Namun saat ia bermain ke festival bersama orang tuanya dan naik sendiri ke kincir, orang tuanya pun telah menghilang dan hanya meninggalkan sepucuk surat bundir karena mereka memiliki masalah finansial. Sehingga Ren pun dibawa ke panti asuhan dan akhirnya diadopsi oleh orang tua angkatnya saat ini. 记得你小的时候住在哪里吗？南都，我曾经回去过，可是什么线索，什么处都没有。 Merasa janggal dengan pernyataan si Ren, Su pun lantas pergi ke toilet, menyalakan wastafel, dan menanyakan tentang si Ren ke temannya yang bekerja di panti asuhan. Dan juga menanyakan tentang bunga kapas yang dimaksud oleh si Ren, yang dilihatnya di daerah utara. Yang ternyata di saat itu juga terungkap bahwa bunga kapas tak tumbuh di daerah tersebut. Yang bersamaan, air di bak wastafelnya pun telah banjir kemana-mana. Tak hanya itu, karena merasa frustasi dari semua pernyataan si Ren, Su pun mulai mengambil langkah serius, yakni ia berniat untuk menghipnoterapi si Ren. 我数3下，1、2、你催眠了吗？ 3。 Dan ya, Ren pun masuk ke alam bawah sadarnya dengan terlihat banyak sekali rumah dan kilasan masa lalu si Ren. Hingga sampai saat si Ren menemukan sebuah pintu misterius dan Su menyuruhnya untuk santai dan membuka pintu tersebut. Ren pun nampak panik dan ia melek, yang walaupun ia masih di dalam pengaruh hipnotis dan mulai ketakutan. Dan untuk itu Su pun berniat untuk menghentikan hipnotisnya. Tapi tiba-tiba si Ren pun merem kembali. Namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Mamam, dan ya, kini si Su pun justru malah yang masuk ke alam bawah sadar dan didorong oleh si Ren terjun ke danau tersebut. Dan terlihat nampak sekilas ada kilatan masa lalunya yang berhubungan dengan penenggelaman. Dan di saat Su bangun, Ren pun justru mengatakan bahwa sedari tadi si Su ngorok di sofa tersebut. Dan Su justru mendapati bahwa rekaman percakapannya telah menghilang. Sudah muak dengan semua hal yang terjadi. Su pun lantas kini membongkar kebohongan si Ren tentang cerita masa lalunya, dimulai dari bunga tersebut. Dan fakta bahwa yang selama ini Ren anggap sebagai orang tua kandung ternyata sebenarnya hanyalah juga orang tua angkat. Dan mereka hanya pura-pura bundir untuk menghindari melanggar hukum. Tak hanya itu, terungkap sebuah fakta bahwa sedari tadi si Ren masih dihipnotis. Dan Su mulai membongkar gerak-gerik si Ren yang selalu memegang jarinya seperti memegang cincin tunangan selama 6 kali. Sehingga ia kini menyimpulkan bahwa si Ren hanyalah trauma dan ia lantas menyuruh si Ren pulang. Dan namun tak disangka pula saat Ren menutup pintu, benar saja ia pun lantas melihat masa lalunya di panti asuhan dengan si tunangannya yang telah meninggal karena kecelakaan mobil, yang dimana lagi-lagi itu adalah hipnotis dari si Su. Bejir, dari tadi hipnotis di dalam hipnotis. 对小妍，声音吗？3、2、1。 Dan untuk itu, seperti penjelasan di awal, si Su pun dapat menyimpulkan bahwa gangguan si Ren yang katanya bisa melihat hantu adalah sebuah kebohongan atau berhalusinasi karena si Ren masih terbayang akan tunangannya. Yang lantas terjadi debat karena si Ren tetap ngotot dan Su karena laki juga ngotot pula. Namun tak hanya itu, secara misterius Ren pun lantas menanyakan kepada si Su tentang siapa 2 orang yang ia lihat semenjak ia masuk ke ruangan tersebut, yang katanya 1 laki-laki dan 1 perempuan, yang lantas membuat si Su muak. Tak hanya itu, dan di saat Ren menjatuhkan segelas air, di saat itu juga terungkap sebuah fakta bahwa si Su takut dengan air. Lah, kalau cebok gimana? Hingga sampai saat si Ren membuka bekas luka di lengannya dan mendorong si Su ke sofa, benar saja lantas terjadi hujan di ruangan tersebut. Dan Ren mulai mengingatkan si Su tentang penjelasan ia barusan tentang kecelakaan sebuah mobil, supir, hingga air. Dan yang dimana lagi-lagi si Su jatuh ke dasar danau. Dan di saat itu juga terungkap sebuah fakta bahwa semua hal tersebut ternyata adalah masa lalu si Su sendiri. Dikarenakan ia diceritakan telah lalai dalam membawa mobil dengan mabuk dan akhirnya menewaskan istrinya dan juga teman baiknya yang berada di dalam mobil yang sama. Tak hanya itu, juga terungkap bahwa semua hal tersebut ternyata adalah hipnotis dari si Ren. 醒来的时候，你会想起所有的事情。3、2、1。顾姐，
Dan ya, Su tepar di saat itu juga karena semuanya adalah hipnotis dari si Ren. Dan sebenarnya Su mengenali dirinya. Dan Ren telah menghipnoterapi si Su semenjak ia datang ke tempat tersebut di waktu ia mengotak-atik arloji. Yang tanpa Su sadari, ia telah dihipnotis. Dengan si Ren yang membuat si Su tak mengenali dirinya dengan menggunakan nama samaran. Dan itu ternyata tak lepas dari kontribusi Profesor Fang dan orang-orang yang lain. Dan hal tersebut bukan tanpa sebab, dikarenakan Su memiliki sebuah trauma atau sindrom yang sangat langka, yakni secara tak sadar ia akan melukai dirinya sendiri. Dan hal tersebut dikarenakan oleh masa lalunya yang kelam, yakni menewaskan istri dan juga teman bayinya sendiri atau tunangan si Ren dalam kecelakaan mobil 8 tahun yang lalu. Dan Su menganggap dirinya bersalah akan hal tersebut, sehingga secara tak sadar ia akan melukai dirinya sendiri. Dan karena trauma tersebut pula lah, Su takut akan air dan takut jika mengemudi bersama seseorang dan lupa akan masa lalunya tersebut, sehingga orang tua si Su dan si Profesor Fang yang prihatin akan kondisinya pun langsung mengirim si Ren, dikarenakan Ren ahli dalam metode hipnotis sadar dan juga yang mengenal si Su. 他长期自我压抑造成需要心理上的疏导，对他根本无效。治疗过程是怎么运作的？特殊情况特殊处理，你的治疗难度本来就，何况他已经出现了严重的学上，我有一个问题，非得是我呢？专攻的是清醒催眠，可以在患者毫不察觉的情况下，最好是一名陌生的患者。初次见面，我是任小妍。化解他的自信心。贾冰离我已经准备好了，把这个故事讲给他听吧。认知观念，撤推翻。都是我的错，我害死了他们，我爱他。 Dan setelah semuanya telah berakhir dengan si Su yang berhasil disembuhkan, Ren pun mulai teringat kembali kenangan-kenangan bersama tunangannya dahulu, seperti menyanyikan lagu koplo saat perayaan mereka. 我生日，他现在上台为大家表演一个。 Tak hanya itu, ia juga mulai mengikhlaskan semua hal yang telah terjadi dan memulai lembar yang baru dengan si Su. Dan ya, film pun selesai. 我不是那个新的，我不是那线，我的工作，insan那金融哈。 Boleh. Kebetulan saya ikut les bahasa Mandarin. Hehe. Film hipnotis yang cukup dinamis karena membuat saya sendiri cukup mengis-mengis ketika nonton filmnya karena tak paham. Namun dari yang saya pahami sedikit dari film ini, hipnotis sebenarnya adalah sebuah metode penyembuhan yang cukup bagus untuk menyembuhkan mental seseorang, khususnya yang memiliki suatu trauma atau sindrom. Dan secara keseluruhan cerita yang disajikan cukup menarik. Dan intinya ini adalah film Izanami. Dan untuk pesannya yaitu terimalah diri sendiri apa adanya dan terus melangkahlah ke depan tanpa melihat apa latar belakangmu. Sekian, saya undur diri. Terima kasih. Subscribe! Perjalanan jalan-jalan, ku berjalan-jalan, jalan di jalanan. Ku kira kita asam dan garam, main ki tumbuh-tumbuh belanga. Kisah yang tak seindahnya indah itu. Punten, Mamang.